Pernah nggak kamu merasa hidupmu selalu seperti diawasi energi aneh? Bukan orang yang kelihatan, tapi efeknya terasa. Rezeki datang, tiba-tiba habis. Rencana sudah matang, mendadak gagal. Tubuh sehat, tapi batin sering lelah tanpa sebab. Kalau kamu lahir di weton pahing, hati-hati. Bisa jadi bukan kamu yang lemah, tapi aura kamu sedang terbuka lebar. Dan saat aura pahing terbuka, energi iri, dengki, bahkan niat buruk mudah sekali menempel. Dalam primbon Jawa kuno, pahing dikenal sebagai weton berenergi panas dan tajam. Bukan sembarang panas, tapi panas yang mengundang rezeki sekaligus gangguan. Orang pahing sering tidak sadar. Mereka bukan kurang usaha, bukan kurang doa, bukan juga kurang pintar. Masalahnya satu, mereka lupa mengunci auranya. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai pagar gaib atau perisai aura. Perisai ini bukan jimat, bukan pula ilmu hitam, tapi mekanisme spiritual alami yang seharusnya aktif pada pemilik weton pahing. Sayangnya, banyak orang pahing hidup tanpa perlindungan energi. Akibatnya, mudah terseret konflik, sering jadi sasaran dengki, rezeki bocor tanpa sebab logis, hati gelisah meski hidup tampak baik-baik saja. Kalau kamu merasa, kok hidupku persis seperti ini, maka video ini bukan kebetulan kamu temukan. Sebelum lanjut, saya ingin kamu lakukan satu hal sederhana. Tulis pahing di kolom komentar sekarang. Bukan untuk saya, tapi sebagai tanda kesadaran energi dirimu sendiri. Karena dalam primbon, kesadaran adalah kunci pertama aktivasi perisai aura. Dan pastikan kamu tidak skip video ini. Di bagian selanjutnya, saya akan jelaskan cara mengaktifkan perisai aura pahing yang dulu hanya diajarkan secara lisan di lingkungan keluarga leluhur. Tetap di sini karena tidak semua rahasia boleh dibuka, tapi yang ini harus kamu tahu. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan dengan karakter energi yang sama. Pahing termasuk weton yang memiliki aura panas, kuat, dan aktif sejak lahir. Panas di sini bukan berarti pemarah, melainkan energi hidup yang besar. Energi yang mampu menarik rezeki, peluang, dan perhatian. Namun justru disinilah letak ujian orang pahing. Aura panas ibarat api. Kalau dikendalikan, ia menghangatkan dan menerangi. Tapi jika dibiarkan terbuka tanpa kendali, api itu mengundang angin. Dan angin inilah yang membawa gangguan. Orang pahing sering tidak sadar bahwa auranya mudah terbuka saat terlalu sering mengeluh, menyimpan emosi yang tidak tersalurkan, merasa kuat sendiri tanpa perlindungan batin, terlalu terbuka menceritakan rencana dan rezekinya. Dalam primbon, kondisi ini disebut aura bocor. Bukan bocor secara fisik, tetapi retak secara energi. Ketika aura pahing bocor, energi dari luar, baik itu niat buruk, rasa iri, dengki, bahkan emosi orang lain, mudah menempel dan mempengaruhi jalan hidupnya. Inilah sebabnya, mengapa banyak orang pahing mengalami pola hidup yang aneh. Rezeki besar datang cepat, tapi cepat pula habis. Peluang emas muncul, lalu hilang tanpa sebab jelas. Orang yang dulu biasa saja, tiba-tiba berubah sikap. Primbon Jawa mengajarkan satu hal penting. Energi yang kuat tanpa pagar akan menjadi sasaran. Banyak orang pahing keliru. Mereka fokus memperkuat diri, bekerja lebih keras, berpikir lebih cepat, berdoa lebih panjang. Tetapi lupa menutup akses energi negatif. Padahal, leluhur sudah mengingatkan. Dudu kuate sing gawe slamet, nangin pagere sing jaga. Artinya, bukan seberapa kuat energimu yang menentukan keselamatan hidup, melainkan seberapa baik kamu melindungi energimu. Aura panas pahing adalah anugerah, tapi anugerah tanpa kesadaran bisa berubah menjadi beban. Dan disinilah perisai aura pahing dibutuhkan.
Bukan untuk mematikan kekuatan, melainkan mengunci dan mengarahkannya agar hanya membawa kemakmuran, bukan kemalangan. Jika kamu pahing dan sering merasa mudah capek batin, hidup terasa berisik secara energi, banyak hal tak berjalan sesuai rencana meski sudah berusaha, maka bukan nasibmu yang salah. Bisa jadi auramu sedang terbuka terlalu lebar. Dan itu harus segera ditutup dengan cara yang benar. Dalam Primbon Jawa, serangan energi tidak selalu datang dari hal gaib yang menyeramkan. Justru, sebagian besar gangguan pada orang pahing berasal dari energi manusia hidup, dari pikiran, emosi, dan niat yang tak terlihat, tetapi terasa dampaknya. Orang pahing punya satu ciri khas, auranya mudah terbaca. Saat senang, pancarannya kuat. Saat lelah atau emosi, retaknya cepat terbuka. Inilah yang membuat pahing sering menjadi sasaran empuk energi luar. Energi iri dan dengki terdekat. Primbon mengajarkan, serangan paling halus jarang datang dari orang jauh. Justru sering muncul dari lingkaran kerja, keluarga besar, teman dekat yang diam-diam membandingkan hidupnya. Bukan karena mereka jahat, tapi karena pikiran iri yang dipendam lama akan berubah menjadi getaran negatif. Getaran ini mencari aura panas, dan pahing adalah magnetnya. Ucapan negatif dan doa buruk yang tak disadari. Banyak orang meremehkan ucapan, padahal dalam Primbon, lisan adalah pemicu energi tercepat. Kalimat seperti, "Enak ya hidupmu? Kok kamu selalu dapat jalan?" Jika diucapkan dengan rasa kesal, bisa berubah menjadi panah energi halus. Orang pahing yang auranya terbuka akan langsung merasakannya. Hati mendadak tidak tenang, fokus buyar, badan terasa berat tanpa sebab. Emosi negatif dari diri sendiri. Ini yang paling sering diabaikan. Primbon menegaskan, musuh terbesar pahing seringkali bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Marah yang dipendam, kecewa yang disimpan, dan rasa ingin membuktikan diri secara berlebihan akan merobek pagar aura dari dalam. Saat emosi tidak tersalurkan, aura panas pahing berubah menjadi celah energi. Lingkungan yang tidak selaras. Tempat kerja, rumah, atau pergaulan yang penuh konflik secara perlahan mengikis perisai alami orang pahing. Bukan berarti harus menjauh dari semua orang, tapi tanpa perlindungan energi, pahing akan terus menyerap beban yang bukan miliknya. Kegagalan menutup rezeki dan rencana. Dalam Primbon, rezeki itu harus disimpan secara energi. Orang pahing yang terlalu terbuka, mudah menceritakan rencana besar, sering membagikan kabar baik sebelum waktunya. Tanpa sadar, ia mengundang mata dan pikiran yang salah. Akibatnya apa? Rencana tertunda, peluang mendadak menguap. Bukan karena salah strategi, tapi karena energinya diserang sebelum matang. Kesimpulannya jelas, serangan energi pada orang pahing bukan mitos. Ia nyata, halus dan sering terjadi tanpa disadari. Dan kabar baiknya, jika sumbernya bisa dikenali, maka perlindungannya juga bisa diaktifkan. Berikutnya, saya akan jelaskan cara menutup aura pahing secara alami dan aman menurut Primbon Jawa. Tanpa jimat, tanpa syarat rumit, dan bisa dilakukan siapa saja. Jangan kemana-mana, karena disinilah titik baliknya. Dalam Primbon Jawa, menutup aura bukan berarti melemahkan diri. Justru sebaliknya, menutup aura adalah cara leluhur menjaga agar energi besar tidak bocor dan disalahgunakan oleh lingkungan. Orang pahing tidak dianjurkan menambah ilmu berat sebelum auranya stabil. Yang utama bukan menambah kekuatan, tetapi menata dan mengunci energi yang sudah ada. Menutup aura dimulai dari niat dan kesadaran. Primbon mengajarkan satu prinsip dasar, energi mengikuti kesadaran. Orang pahing yang sadar bahwa dirinya berenergi besar dan berhenti merasa bisa menghadapi segalanya sendirian, secara otomatis sudah mulai menutup auranya. Kesadaran ini ditandai dengan tidak mudah bereaksi terhadap provokasi
tidak merasa perlu membuktikan diri, lebih selektif membuka cerita hidup. Ini bukan pasrah, ini pengendalian energi tingkat tinggi. Ritual ringan nutup lawang aura. Primbon Jawa mengenal ritual sederhana yang aman dan alami, tanpa jimat dan tanpa syarat aneh. Waktu terbaik, malam hari, saat pikiran tenang. Media, air putih, dan garam kasar. Air melambangkan penenang energi. Garam melambangkan pengunci getaran. Saat diminum dengan niat yang benar, ritual ini bekerja bukan secara sugesti, tetapi sebagai penegasan batas energi diri. Leluhur menyebutnya, ngembalikan energi marang sing duwe. Mengembalikan energi pada pemiliknya. Menjaga lisan adalah kunci utama perisai pahing. Dalam primbon, mulut adalah gerbang aura. Orang pahing yang sering mengeluh keras, mengumbar emosi, bicara tanpa kendali, secara tidak sadar membuka pagar auranya sendiri. Sebaliknya, ketika lisan dijaga, bicara seperlunya, menahan respon saat emosi, tidak mudah menyumpahi keadaan, maka perisai aura menguat dengan sendirinya. Banyak orang pahing gagal bukan karena diserang, tetapi karena melubangi perisainya sendiri lewat ucapan. Membatasi akses energi orang lain. Primbon Jawa tidak mengajarkan antisosial, yang diajarkan adalah tahu batas. Tidak semua orang perlu tahu rencana hidupmu, masalah pribadimu, rezeki yang kamu terima. Menyimpan sebagian hidup bukan sombong, tapi cara leluhur menjaga takdir. Menyelaraskan tubuh dan batin. Aura tidak hanya soal spiritual, tapi juga keseimbangan tubuh. Orang pahing dianjurkan istirahat cukup, tidak memaksa diri terus produktif, menghindari ledakan emosi berkepanjangan. Tubuh yang terlalu lelah akan melemahkan pagar aura, sekuat apapun spiritualnya. Kesimpulan primbon sangat jelas. Menutup aura pahing bukan ritual berat, melainkan rangkaian kesadaran, kebiasaan, dan pengendalian diri. Jika ini dilakukan dengan konsisten, maka energi pahing tidak lagi bocor, rezeki lebih awet, dan hidup terasa lebih dijaga, tanpa harus melawan siapapun. Berikutnya, saya akan bongkar kesalahan fatal orang pahing yang membuat perisai aura mereka runtuh tanpa disadari. Dan disitulah banyak orang terpeleset. Dalam primbon Jawa, perisai aura tidak runtuh karena serangan besar. Ia runtuh perlahan justru karena kebiasaan kecil yang terus diulang. Banyak orang pahing merasa sudah melakukan ritual, doa, bahkan tirakat. Namun hidupnya tetap bergejolak. Masalah datang silih berganti. Rezeki seolah bocor terus. Bukan karena perisainya tidak ada, melainkan karena perisai itu dirusak dari dalam. Terlalu terbuka menceritakan hidup. Ini kesalahan paling umum. Orang pahing sering merasa, biar lega kalau cerita, biar orang lain paham. Dalam primbon, cerita yang keluar tanpa kendali adalah kebocoran energi. Setiap rencana yang diumbar sebelum waktunya, setiap rezeki yang diceritakan terlalu awal, adalah undangan energi luar untuk ikut campur. Akibatnya, rencana tertunda, rezeki tak pernah utuh. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena energi belum siap dibaca banyak mata. Membiarkan emosi mengendap terlalu lama. Orang pahing dikenal kuat menahan. Masalahnya, yang ditahan terlalu lama berubah menjadi racun energi. Marah yang tidak diungkap dengan sehat, kekecewaan yang dipendam, rasa sakit hati yang tidak disadari, semuanya menggerogoti perisai aura dari dalam. Primbon menegaskan, ati sing kebak, pagar dari rapuh. Hati yang penuh, pagar akan rapuh. Meremehkan ucapan sendiri. Ucapan orang pahing berat energinya. Kalimat seperti, capek hidup begini, memang nasibku sial, percuma usaha. Bukan sekedar keluhan, tapi perintah energi. Setiap ucapan negatif adalah retakan kecil. Diulang terus, perisai runtuh. Merasa selalu harus kuat. Ini jebakan paling halus. Orang pahing sering merasa, saya nggak boleh lemah. Saya harus tahan semuanya. Padahal, primbon mengajarkan, energi yang tidak pernah beristirahat akan patah. Tidak meminta bantuan, tidak memberi ruang istirahat batin,
adalah bentuk kesombongan energi, dan kesombongan adalah celah terbesar perisai. Melanggar pantangan setelah ritual. Banyak orang melakukan ritual, lalu kembali ke kebiasaan lama, mengeluh, bergosip, memaki keadaan, memancing konflik. Ini ibarat menutup pagar lalu membuka pintu sendiri. Perisai aura butuh konsistensi sikap, bukan sekedar ritual sesaat. Kesimpulan Primbon sangat tegas. Perisai aura pahing runtuh bukan karena dunia kejam, tetapi karena diri lupa menjaga. Kabar baiknya, kesalahan ini bisa dihentikan kapan saja. Dan di poin terakhir nanti, saya akan jelaskan tanda-tanda hidup orang pahing mulai dijaga leluhur dan energinya kembali stabil. Disitulah hidup terasa berubah, tanpa harus melawan siapapun. Dalam Primbon Jawa, perlindungan leluhur tidak datang dengan suara keras atau tanda menyeramkan. Justru ia hadir secara halus, tapi dampaknya terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Ketika perisai aura pahing mulai stabil, banyak orang mengira hidupnya melambat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hidup sedang ditata ulang. Hidup terasa lebih tenang tanpa alasan jelas. Masalah belum tentu hilang, tantangan masih ada, namun batin tidak lagi mudah terguncang. Orang pahing mulai merasa tidak mudah panik, tidak reaktif terhadap omongan orang, tidak terpancing drama yang dulu menguras energi. Dalam Primbon, ini disebut ati wiska pager. Hati sudah berpagar. Orang-orang yang merusak energi perlahan menjauh. Ini tanda yang paling sering disadari. Tanpa konflik besar, tanpa pertengkaran, orang-orang yang dulu suka memancing emosi, membawa kabar buruk, menguras tenaga batin, perlahan hilang dari lingkaran hidup. Bukan karena kamu menjauh, tapi karena energi mereka tidak lagi bisa menembus perisai auramu. Rezeki tidak meledak, tapi awet. Primbon tidak selalu menjanjikan kekayaan instan. Yang dijaga leluhur adalah keberlanjutan. Orang pahing yang auranya terlindungi, lebih jarang kehilangan mendadak, lebih stabil secara finansial. Rezeki kecil tapi rutin mulai datang. Ini pertanda bahwa jalur rezeki sudah bersih dari gangguan. Intuisi makin tajam tapi lebih tenang. Saat perisai aktif, orang pahing tidak lagi merasa dikejar-kejar energi. Sebaliknya, mudah merasa tidak cocok sejak awal, lebih peka membaca situasi, lebih cepat menjauh dari potensi masalah. Ini bukan kecurigaan, ini intuisi yang terlindungi. Hidup terasa ada yang ngemong. Ini yang paling sulit dijelaskan, tapi paling sering dirasakan. Orang pahing merasa ada yang menahan langkah saat hampir salah. Ada yang mengingatkan lewat perasaan. Ada yang menutup jalan yang berbahaya. Dalam Primbon Jawa, ini disebut diemong leluhur. Bukan dikekang, tapi dijaga. Jika kamu pahing dan mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan sombong, jangan menantang, jangan merasa sudah aman sepenuhnya. Primbon mengingatkan, perlindungan bertahan selama sikap dijaga. Teruslah rendah hati, jaga lisan, jaga niat, dan jangan membuka semua hal ke sembarang orang. Karena saat leluhur sudah ikut menjaga, tugasmu hanya satu, tidak merusak pagar yang sudah dipasang. Kalau sampai titik ini kamu masih menyimak, itu bukan kebetulan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua orang dipertemukan dengan pengetahuan pada waktu yang sama. Ada yang lewat begitu saja, ada yang berhenti, dan ada yang merasakan getaran di dalam dirinya sendiri. Jika kamu pahing, dan sejak awal video ini hatimu terasa kena, itu pertanda kesadaranmu sedang dibuka. Bukan untuk menakuti, bukan untuk mengikat, tapi untuk mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Pahing bukan weton lemah, ia kuat, ia tajam, ia pembawa energi besar. Masalahnya selama ini bukan pada dunia, bukan pada orang lain, bukan pula pada nasib. Masalahnya adalah energi besar yang berjalan tanpa pagar. Kini kamu sudah tahu, mengapa auramu mudah terbuka, dari mana serangan energi datang, bagaimana cara menutupnya secara alami, kesalahan fatal yang sering merusak perlindungan, dan tanda-tanda saat hidup mulai dijaga leluhur. Pengetahuan ini tidak menuntut apa-apa darimu, tidak memaksa ritual berat, tidak meminta jimat apapun. Yang diminta Primbon hanya satu,
kesadaran dan sikap hidup yang dijaga. Karena leluhur tidak melindungi orang yang menantang takdir, tetapi mengemong mereka yang tahu batas. Sebelum kamu menutup video ini, lakukan satu hal sederhana. Tulis "Pahing terjaga" di kolom komentar. Bukan sebagai mantra, tapi sebagai penegasan niat pada dirimu sendiri. Dengan menuliskannya, kamu sedang mengunci kesadaran energi, bahwa mulai hari ini, kamu tidak lagi hidup sembarangan secara batin. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan ke orang terdekat yang kamu tahu lahir di weton pahing. Karena seringkali, perlindungan datang lewat informasi yang tepat di waktu yang tepat. Dan pastikan kamu subscribe channel ini. Di sini, kita tidak membahas primbon untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjaga hidup tetap selaras, aman, dan berwibawa. Masih banyak rahasia yang belum dibuka. Bukan karena disembunyikan, tapi karena tidak semua orang siap menerimanya. Kalau kamu masih di sini, itu artinya kamu salah satunya. Tetap jaga niat, jaga lisan, jaga sikap. Karena saat perisai aura sudah terpasang, hidup tidak perlu banyak perlawanan. Cukup berjalan dengan sadar.